Sebelumnya marilah kita sama-sama berbahagia dengan tiap-tiap dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul rahmati dan masjidi sultan lillahi ta'ala. Sahaja kubarikan di dalam ini masjid subhanahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا الصيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع القلوب والإرفان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم الذي بحرف كتب يوم معبد الآبدين وظهر الظاهرين ورضي الله عنه الله تعالى بكتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi di hari ke-16 insyaallah daripada bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesehatan panjang umur. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai daripada akhir bulan nanti. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, mudah-mudahan doa-doa kita semua, hajat-hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambung pengertian kita hari yang sebelumnya, jadi di antara yang dirindukan surga, al-jannatu mustaqarratun lillah arba'atan nafar, bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi 4 golongan manusia yang dirindukan surga, yang pertama adalah ahli Quran, orang yang hobi membaca Quran. Yang kedua wahafidil lisan, yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga wahafidil jihad, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat wasaimina fi syahri Ramadan, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masih pembahasan kita Omsatul Musya al-jannatu mustaqarratun ila arba'atan nafar. Surga itu Nabi merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah ahli Quran. Yang pertama yang dirindukan surga adalah orang yang hobi membaca Quran, orang yang ketujuh membaca Quran. Menurut semalam bulan Ramadan ini kita akan baca Quran kira-kira bulan apa lagi? Apalagi sudah kita baca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Malam bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tepatnya malam ini adalah malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Nah, jadi Al-Quran itu kita rinci ada 114 ayat, 14 surat, 114 surat, 6.666 ayat, 323.671 huruf, 77.439
kalimat surah yang terpanjang adalah Al-Baqarah 286, surah terpendek adalah Al-Kawthar yaitu 3 ayat yang dibaca dari waktu sembahyang. Ulang kali handap ayat Quran. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan di malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa Al-Quran ini diturunkan di bulan yang suci. Ya, belum kita di bulan Ramadan ini ada baca Quran kira-kira bulan apa lagi? Karena sudah semalam Iqra'ul Quran dan Nabi Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabih. Bacalah oleh Al-Quran karena sesungguhnya Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Artinya bila orang pada membaca Quran akan bakalan dapat syafaat dari dalam Quran. Jangankan di hari kiamat di dalam kubur dengan Quran cacat memberi syafaat bagi kita. Ya kan? Karena di dalam kubur itu adalah di antara pertanyaan malaikat mungkar nakir. Marrabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Jadi di antara pertanyaan itu kan wa ma imamuka, siapa imam kalian? Apa itu berarti? Al-Qur'anu imami. Al-Quran adalah imamku. Kira-kira waktu itu kita maulah menjawab Al-Quran adalah imamku. Kalau waktu hidup pada pernah membaca, ada pernah dibaca, membacanya belum bisa. Jadi mudah-mudahan ya berkat di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah. Mudah-mudahan mau kita membaca Quran. Nah, bila ada waktu yang kosong, ada waktu senggang, ambil Quran, baca Quran. Apalagi begini ada canggih, ada usaha bagi ambil mushafnya di HP bawah begini. Nah, mendengarkan Quran itu pahala, apalagi membacanya. Jadi dalam kita tadi bilang bahwasanya orang mendengarkan Quran itu separuh dari dalam membaca pahalanya. Sedangkan membacanya 1 dibalas 10. Artinya bila kita mendengarkan orang membaca Quran itu pahalanya 5. Nah, kita membaca pada sudah mendengarkan barang. Ini ada yang tolong cucuk telinga ini adalah lagu-lagu ini kita mendengarkan. Padahal mendengarkan Quran itu pahalanya adalah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bawa membaca Quran di bulan Ramadan ini, membawa umat tadarus di masjid, menyapa Allah kita baca di rumah kita. Karena biar Nabi nabiru buyutaku bisalat wa qiraatil Quran. Taramilah rumah kalian dengan sembahyang dan membaca Quran. Bahkan ada lagi dalam riwayat, janganlah Nabi jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kenapa? Ya tadi rumah itu bila ada dibaca Al-Quran namanya kuburan, sunyi, adab, jauh dari keberkahan, setan berharap. Nah, jadi rumah yang dibaca Al-Quran itu setan jauh. Ya kan? Kemudian Nabi lagi al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yahsulu khairu. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu banyak kebaikannya. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu banyak turun kebaikan-kebaikannya. Makanya dulu kita rumah yang dibacakan Al-Quran, walau rumah mewah, walau rumah nyaman, cuma bila kita dibacakan Quran, kurang rasanya rumah itu. Jadi bila rumah itu dibacakan Quran, insya-Allah rumah itu banyak kebaikannya. Jadi rumah itu bila dibacakan Quran, dibacakan salawat, insya-Allah rumah itu indah. Ada rumahnya Allah untuk yang membedakan kita bila rumahnya para
surah dibaca Quran di rumah, ada surah dibacakan salawat di rumah. Nah, jadi insya Allah rumah Nabi baca Al-Quran itu turun kebaikan-kebaikan. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah, Allah membaca Quran hampir khusus di bulan Ramadan ini. Karena Quran ini adalah jaga diangkat karena menjelang hari kiamat, Quran itu jaga diangkat. Nah, karena ciri-ciri kiamat ibadah sudah diangkat. Nah, hanya terjadi ini kan kira bakalan ada di Ramadan ini 2 kali gerhana. Itu biar tanda bahwasanya Imam Mahdi itu dilahirkan. Bila yang 2 kali gerhana dalam satu Ramadan itu ciri, bukan yang mengadakan pasti ada tambahan Nabi mengadakan bahwasanya ciri bila Ramadan itu 2 kali ada gerhana, itu dia Imam Mahdi jaga dilakukan. Cuma ada tahun-tahun ini atau tahun-tahun berbeda. Cuma kan dia tahun ini adalah kita 2 kali gerhana bulan dan gerhana malam ini ya kalau terlihat. Nah, kalau kita ada kelewat melewati lah, jadi kita melihat. Nah, lawan kena tanggal 9 April 2 hari sebelum hari raya itu gerhana matahari. Nah, jadi sebulan Ramadan 2 hari gerhana. Ciri-ciri salah satu cirinya adalah karena ciri salah satu tanda bahwasanya menjelang hari kiamat itu keluar Imam Mahdi. Itu di antaranya adalah. Nah, cuma banyak lagi di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat itu di antaranya Nabi Yusuf ayat zaman la yawma ilal Islam illa ismuhu wa la yawma min al-Quran illa rasmuhu. Ini jelas. Di antara ciri menjelang hari kiamat itu yang Nabi cirinya Islam itu tinggal namanya lagi. Jadi Islam itu dan Nabi di akhir kiamat menjelang kiamat Islam itu tinggal namanya lagi. Banyak orang mengaku Islam tapi ada sebagian. Banyak orang mengaku Islam tapi ada puasa. Itu muslim-muslim kelompok. Nah, ulangnya mengaku Islam. Bapak ini menaikkan puasa. Ya lah, puasa itu bulan-bulannya. Lain manusia masih sebelum, tapi bulannya bulan puasa. Di mana ada pemahaman mereka. Nah, jadi jangan sampai kita juga termasuk sini. Islam itu tinggal namanya itu jadi terjadi. Jadi maksudnya itu Islam itu tinggal namanya. Apa maksudnya itu kan Islam itu tinggal namanya lagi Islam satitik. Kemudian dia ada mengaku Islam sebenarnya ada puasa ada. Nah, ini terjadi dia dari zaman Nabi asas kita melihat apa kita ya. Ada lagi sebutnya Nabi wala yaqra minal Quran ila Rasul. Dan Al-Quran Nabi itu tinggal mushafnya lagi, tinggal tulisannya lagi Rasulullah. Jadi kan di akhir kiamat kan Quran itu tinggal tulisannya lagi. Maksudnya apa? Qurannya banyak ya, banyak yang dia tercetak. Cuma hobi membacanya dan biar lagi. Kan terjadi kalau kita di rumah itu banyak produksi Quran bisa lebih bagus-bagus. Kita ya bisi Quran kita aja adalah Quran di rumah itu aja bisa kali pada suatu kira-kira adalah ambil baca Quran itu khusus bulan Ramadan. Jadi kita masjid Nabi kan di akhir zaman Al-Quran itu tinggal tulisan saja. Makanya ayo baca Quran sebelum Quran itu diangkat. Karena ada wayahnya Quran itu diangkat ada lagi tulisannya, nak hafal ada lagi, makanya itu belum waktunya lagi. Makanya tak perlu banyak nak hafal, tak perlu mas bertulisannya Quran ini, ayo ulang asli saja.
mudah-mudahan ya Allah kita awal membaca Quran ya. Kayak apa caranya? Hendak bisa membaca Quran? Belajar. Karena Quran ini adalah harus belajar ya budaya belajar. Karena pahala orang belajar Quran ini gak ada pahalanya yang sedih-sedihkan. Makanya biar Nabi khairukum man 'allama al-Qur'an man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang diulang sebaik-baik manusia. Artinya kan yang terbaik manusia. Apakah terbaik manusia itu? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang belajar Quran. Dua tuh ya. Manusia yang terbaik dengan orang yang belajar Quran dan orang yang belajar. Artinya kan kita bila kita termasuk orang yang belajar Quran, belajar mengaji, maka kita termasuk orang yang terbaik. Apalagi orang yang belajar Quran begitu ya. Makanya memang luar biasa guru-guru mengaji kita ya. Makanya cuma jarang ini kita memperhatikan masalah guru mengaji ini. Kebanyakan kita dulu malahan kita jika ternyata kita tongkat lebih menghormati penceramah tahunan. Wah bila Islam sekarang bulan ini aku datang pak dihormati ada guru-guru agama di kampung, guru mengaji di kampung dan dihormati. Ada yang duduk di ujung-ujung aja sini. Padahal begini kan mempelajari anak kita, mempelajari kita apalagi baharian alif di atas alif bawah ini alif dapat o a i o. Nah begini namanya. Mulai ini ada istilah di sholat dulu kan mikro. Ternyata lagi ini ada lagi program yang kemarin dilawati kan. Nah bagus begini kan. Yuk, bahari alif a, alif di atas alif bawah mi, alif dapat o a i o. Ini padahal guru namanya dia. Ini guru yang paling berjasa. Cuma jarang kita memperhatikan malahan di dekat kampus ini itu bekas guru jadi makanya dulu kita tak bulan benar di namanya 40 ke batas 42 sampai kapanpun maka kita tetap boleh biar bintang ada yang pendek biar alim ada yang pendek tetap kita ditulis kita masih berisiko. Nah makanya ketulahan benar kita itu dalam ketahuan guru itu bekas guru saja itu bekas guru ya. Karena kita ada batas. Yang ada di sini kita bisa apa-apa. Adalah luar biasa guru-guru kita di Ganda, guru-guru kita yang mengaji, ya kan? Guru-guru kita di kampung-kampung luar biasa satu ini kita. Siapalah alam sini akan lawan kita yang mudah kampung-kampung. Kita tidak tahu presiden. Jadi sebaik-baik manusia dari ayo kita masuk dalam hadisnya sebaik-baik manusia itu aja. Ulang-ulang belajar Quran, ulang-ulang belajar Quran. Nah untungnya jadi guru adalah guru mengaji itu luar biasa. Itu dia bilang guru mengaji itu berapa? Sebulan berapa? Ada 2,5 beberapa kawan. Jadi guru mengaji 2,5 sebulan kira-kira coba berapa ini? Ada yang diminta 2,5 ya Allah, anak banyak misalnya rumah menyewa itu sia ya Allah. Itu sia saja kira-kira. Itu bila dia naik SPSP bahwa itu turun naik pulang dari SPSP. Berapa SPSP di sini? TPA berapa? 15.000 pulau. Kira-kira sebulan 20.000. Rasa ada sedang dari anak kita. Aturannya kita
lebih dari itu ya. Kalau Bapak kita sudah pada tahu, ada mampu, kita menjadi anak kita karena kesibukan. Aduan itu berterima kasih kalau saya bisa belajar ini. Lebih dari itu kalau kita mencari. Cuma ini ya dari dulu lah kita hanya juga naik SPS 15 di 20, naik pulang SPS. Nah ini luar biasa. Ini pengujian pengguruan kita ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya Allah kalau kita ingat bahwa pengguruan kita nah ini kan guru mengaji. Nah ini kan asalnya kalau kita adalah membaca Quran aja. Yang membaca kitabnya lagi kan kalau guru mengaji alif ba dari awal. Kalau membaca kita makanya mudah guru-guru kita sudah betul-betul sudah menjadi penghuni kubur mudah-mudahan sini dapat rahmat maka sini mengalir terus pahala luar biasa saat orang mengalir di sini bila dia membaca Quran dapat bersih pahalanya kurang bela melajari Fatihah sampai bisa maka kurang melajari tadi bila dia kurang melajari tadi membaca Fatihah sebab yang apa maka gurunya tidak dapat bagian makhluknya. Ayo luar biasa kita kapal jariah atau semangatnya walaupun sudah kubur. Tidak ada pahalanya. Kita ada sahabat, kita ada sanggup pelajari anak kita. Punya sanggup pelajari anak kita. Allah, apabila Nabi Ma'alama Ibn al-Quran yang zuruhu fir'aun mataqaddama min dhanbin wa mata'akhar. Barang siapa mempelajari anaknya Quran nazar dengan melihat artinya buku Quran kitab gufirallahu mataqaddama min dhanbin maka diampuni dosa kitanya itu akan datang dan sebelumnya. Nah, benar-benar ini kita mau mempelajari وَمَنْ أَلَّمَهُ يَا ظَاهِرًا فَأَلَّمَ وَعَمِلْنَهُ آيَةً رَفَعَ اللَّهُ بِهَا لِعَابِدٍ دَرَجَاتٍ. Barang siapa yang melajari anaknya membaca Quran zahiran dengan hafalan sambil berada sambil duduk kita bacalah Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai hafal maka beda ayatan qara'a ibnu ayatan wa Allahu billahi abid darajatin maka setiap satu ayat yang dibaca anak tadi itu mengangkat derajat kalian. Nah, bagaimana yantahina ila akhir mahmu minal Quran hingga akhir daripada Quran yang dibacanya. Jadi bila si anak tadi membaca setiap ayatnya diangkat dari Twitternya ini mengapa melajari Quran kemudian ada bawa ya tadi cari lagu atau antaranya KTP jangan sampai seorang kali bisa mengaji anak pulang lagi dia. Nah, jadi jangan sampai kita pulang di situ prinsip aku jangan bisa mengaji anak orang itu juga payahnya. Kemudian kalau seorang tadi bisa mengaji anak hafal Quran ini mantap. Sudah kalau itu begitu seorang sudah pulang hafal Quran ini karena kuitannya dari kotak yang surga. Walau pasif saja dalam hadis itu walaupun kuitannya itu orang pasif, walaupun kuitannya itu orang tidak beribadah, tapi berkat ini diisi anak hafal Quran maka kuitannya itu dapat mahkota dari surga. Kita dijamin artinya kuitannya masuk surga. Untuk jalan dan anak cucu kita diberi Allah lah jadi orang hafal Quran, jadi orang soleh, jadi orang alim, jadi wali. Makanya dulu kita kenal malam detik-detik menyambut malam Lailatul Qadar. Makanya di dalam akhir ketulah saya dan ulang bayar nomor 218 tahun ini harus ini. Jadi ketulah bayar itu adalah setiap bulan Ramadan ketulah bayar ini selalu dapat Lailatul Qadar. Bertamuan malam Lailatul Qadar.
mulai sedikit menuntut ilmu di Makkah di Madinah dapat harus sedikit Lailatul Qadar. Jadi setiap malam dapat Lailatul Qadar itu sini meminta sebut ini Lailatul Qadar. Jadi sini berdoa malam itu sebut ini kita minta, ya Allah mudah-mudahan anak cucu keturunan tujuh turunan menjadi ulang alim Abdul Qadir. Coba lihat, Juliet dan ulang kaya di mana-mana banyak jadi ulang alim, banyak jadi wali. Maka di samsat sini lah tujuh turunan itu menggambarkan tujuh itu siapa? Abah Gusmus kata itu ya Allah, jadikanlah ya Allah anak cucu tujuh turunan jadi ulang alim. Bukan sampai Abah gurunya, sampai hari kiamat masih banyak lagi. Untuk dia dari orang-orang maka itu turun bila kita bertamuan malam-malam ada atau menjelang malam-malam ada, kita siap-siap sudah ya Allah. Tarawih ini mengurut sudah kita ya Allah, artinya kan siap-siap. Setahun sudah hilang, dan setahun dia emas. Cuma kita terpaling di Allah, malahan setahun kita bilang oleh Allah. Padahal setahun emas. Apalagi kita 10 tahun terakhir itu. Nah ini kan yang kita tunggu-tunggu apa yang Al-Quran khairun min alfi syahr. Siapa tahu kita berdebat yang mana lebih baik dari 1000 bulan dari amalan itu. Ya Allah untuknya bila kita bertambah 1000 bulan itu sama kita berumur 83 tahun 4 bulan. Kira-kira amal sampai kita umur 83 tahun 4 bulan. Bila berdapat dengan Tuhan sama kita beribadah seumur hidup. Ayo, seandainya melambat kita diberdebat pada Tuhan dikabulkan doa kita malam untungnya. Itu melambat ya. Ada banyak yang diminta sini mudah-mudahan anak cucu jadi ulang alim. Ya sedih pasangnya doa kita. Ini jadi doa dari dunia belakang mudah sugi, mudah banyak duit, mudah banyak bini. Itu je doa kalau Lailatul Qadar. Kita tak bagi duit ni, tapi mana besar dalam bulan Tuhan. Selipkan kesalahan cucu atau orang kita yang mudah-mudahan jadi ulang alim. Saya mungkinlah untuk pada sudah. Maka itu malam baik dari kisah dia Allah bini 13 begini. Bijarlah dalam rakib itu 13 ujian berusia ujian itu nak tercatat dalam rakib. Nah ada tercatat bukan lagi karena ada di Tuhan adalah ada Muhammad di Pulau Penyangat itu adalah dari keturunan di mana bini di Makkah. Karena di dalam rakib itu Muhammad itu bini di Makkah kan pernah tercatat ada bulan libur, bulan tidur, nggak 13 ya, nanti maka ada suatu tercatat seharinya itu dia datang berumur di Pulau Penyangat di Pulau Pulau artinya waktu dari mengaji selama 35 tahun di kota suci Makkah, Madinah, pernah kawin dan berusia sudah. Allahu Akbar itu para kalian. Yogyakarta 214 dua abad lebih sudah sini sampai WNT namanya adalah Bogor. Anak cucu mengirim kita mau kita siapa sama mengirim ini berdoa kita mudah-mudahan ada kita bisa anak cucu keturunan di bulan soleh. Ini kadang-kadang apa dia nang amal terus mengalir Tuhan. Di antaranya 3 ya Pak. Tidak macam itu ada dari sana itu Pak. Walaupun soleh tidak boleh, anak soleh yang mendoakan orangnya. Kita harap apa? Untungnya tak bisa soleh mendoakan orangnya. Nah habis dan Quran lah ada sambung-sambungnya. Jadi kita menyambung pulang. Yang kedua, wahai lisan. Dan diri
bilang surga adalah orang-orang yang jaga lisannya, menjaga montongnya. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, anggota tubuh di antara anggota tubuh kita nampak banyak menyumbang dosa itu adalah montong. Yang paling banyak menyumbang dosa di awal kita ini montong, lidah lisan. Makanya lisan ini anggota tubuh yang paling halus tapi haram, halus tapi berbeda. Dia psikolog itu dia adalah halus tapi berbeda. Halus orangnya tapi berbeda. Sekalinya ngomong. Makanya lisan ini lah. Kan bisa ambil hadis, pepatah ini kalau pribadi saja ya. Apa dia mulut ngomong, mulut. Kemudian lidah lebih tajam daripada gagal. Apalagi karena mulut pada binasa. Ayo banyaknya adalah masalah montong. Karena bila kita dijualkan sudah selaluan apa nanti montong karena kalau lagi ditarik. Mau kita di mana benda itu kalau kita ambil. Tapi bila sudah keluar di montong ditarik, apa lagi ditarik? Makanya ini pentingnya bahwa pintu lisan menjaga lisan khususnya di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad Asia itu sawahyu bila sawah. Ada 5 yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang pahala. Kurangnya puasa saja, cuma pahalanya hilang habis. Makanya Nabi kata min sha'imin laisa lahu min as-sawmihi ila al-ju'i wal 'atas. Banyak di antara orang berpuasa yang didapatnya cuma lapar dan dahaga atau haus. Jadi banyak orang berpuasa yang didapatnya lapar aja kalau haus, cuma ada pahala. Hilang pahalanya. Di antaranya itu Rasulullah 5 menyebabkan hilang puasa pahalanya. Jadi orang pahala puasa hilangnya akibat orang begawi itulah, begawi beriman dan bekerja dan begaji, begawi tapi tidak begaji hilang. Nah itu artinya kan ditahannya sebagian orang lapar orang haus ya, cuma ada beberapa hidup kita ini mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan diberikan pahala. Hidup apa kita harapan puasa kita hidup apa? Itu bagian hidup apa? Kita diselenggarakan dengan ibadah puasa maka ibadah ada dalam buat guring gitu. Kebanyakan guring ini jam 3 hanya ramuan. Ada nampak lain berjumpa bahasa saja. Ayo, jangan pulanglah tarawih hari Jumat. Ayo berbulanginah ada, membaca Quran ada, malam dijalankan sampai ke subuh. Kira-kira apa yang didapatkan di bulan Ramadan ini? Maka itu dia jangan melakukan, ya kan? Tarawih ada, sunnah aja yang itu, punya dari sunnah bukan bulan Ramadan itu mendapat kita. Nah ini dulu kita tidak pendekatan, maka kan tujuan puasa tidak sedang merantau, la'allakum tattaqun. Untuk kita puasa, mudah kita ini apa jadi orang bertakwa. Maksud jadi orang bertakwa ada perubahan. Namanya ada baik, membaik. Namanya oleh beribadah, berarti. Mudah-mudahan itu kita tujuan kita sampai. Ya Allah, tujuan kita melihat puasa kita sampai ini adalah bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan diterima Allah Taala. Mudah-mudahan diterima. Makanya amun kita membaca di dalam Ihya adalah puasa suci Imam Ghazali terbagi 3. Puasa awal, puasa khusus, puasa khusus. Jadi nyatanya 3 puasa. Ada puasa orang awal, ada puasa orang yang sudah jadi orang soleh, ada puasa orang arif bilah. Wah,
Ini ada lagi yang dikuasakannya tadi tapi ulang awal melarang lapar dan haus dan maka menjauhi segala tempat dalam puasa. Bukan itu aja. Bila disuruh orang arif billah itu puasa, montongnya dijaga daripada maunya ulang maka dan baik. Matanya dijaga daripada melihat maka dan baik. Dipuasakan berkah. Anggota tubuhnya dipuasakan berkah. Jadi kira kita belum sampai ke sini lagi. Mohon masih aja bulan Ramadan ke-7 menyambati orang. Bulan Ramadan ke-7 mendapatkan maka dan baik. Ya kan? Jadi kira-kira kita belum sampai ke pengarah martabat puasa khusus ini. Hingga nanti lama ini belum sudah puasa khusus. Makanya ya tadi mudah-mudahan yang kita puasa kita ini dari Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. 17 hari ya Allah. Cuma 17 hari ini kita salah Allah dari diterima ada. Ini kita doa dan diterima. Jadi lipat tetapi kamu batalkan pahala puasa. Jadi ada 5 kamu batalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib berdusta. Yang kedua wal ghibah wal namimah wal yaminul ghamus sesumpah. Apalagi wal nadhar fis safar. Yang kelima adalah memandang dengan safar. Nah ini lagi kita bahas. Yang pertama al-kadzib berdusta. Bulan Ramadan berdusta hilang pahalanya. Siapa yang didustai? Dustai ini kepada puasa di tempat sekalinya orang satu minta merupakan micel, merupakan pamit 2 bungkus minta ini juga. Jadi hasilnya kalau memang makannya puasa itu sama menyuruh puasa seperti sekali beli karena jangan ya Allah muak sekali muak bingung nak pilih kenapa ini muak makan sama dari orang lain dapat di mana ini jadi muaknya lalu jangan lagi jika pada tak perlu inilah kekuasaan Allah Ta'ala kekuasaan Allah Ta'ala Krista adalah bukan orang jadi berdusta laki berdusta istri berdusta laki pokoknya berdusta sama saudaranya kan saya melihat yang Allah kita saya yang Allah bilang pahalanya maka juga tadi yang baik kita mau yang ulang kita mesti sadar baik kita kalau mau yang ulang baik mesti sadar baik kami dari Quran ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yaqulu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengejek satu dengan yang lainnya, ya, dan janganlah kamu merasa dirimu yang paling baik, yang merasa diri paling bagus, yang betul. Itu orang apa? Janganlah kamu mengejek la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah menyembah sesama dekat. Di Quran maka sambungannya wala nisaa min asa ayyakuna khairan minkunna, dan janganlah wanita sebagian wanita merasa lebih baik daripada yang lainnya. Maka disambungkan itu beginian artinya lebih banyak gibah itu beginian. Nah paling banyak menyambati orang itu beginian. Cuma kan menutup kemungkinan artinya. Cuma kebanyakannya adalah beginian. Wala yaqdur ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mengumpat yang benar. Sebahagian itu daripada sebahagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma'ani maitan bakaritumu. Sukalah kamu seandainya kamu itu memakan bangkai saudaramu sendiri. Bakaritumu pasti sudah kotor. Jadi gambarannya orang nak menggibah ini seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi dia harus memakan bangkai dari salah-salah. Dia akan memakai bangkai manusia, bangkai binatang ini ada kabar di bangkai manusia. Itu gambarannya orang nak menunjukkan yang lebih
orang tua seperti memakan bangkainya saudaranya sendiri. Ya Allah, itu bulan Ramadan ini benar-benar kita jangan sampai kita kesambat di ulama ada baik, menyadari ulama ada baik. Maka ghibah inilah dosanya sama kita dosa minuman keras. Menggibah dapat, mendapat sama minuman keras, minumnya dapat, menjualnya dapat, rumah angkarnya dapat, semua dapat. Ghibah itu juga, tapi dia nanti al-dendam wal muslimin fil ismi. Ulang-ulang menggibah dan ulang-ulang mendengarkan ghibah itu sama dosanya. Kalau bang Isasi dulu tentang bulan Ramadan ya, ada orang-orangnya orang harus saudara kita, harus saudara. Dijawab ini kita dinyatakan kita lagi puasa. Ini bulan Ramadan ini rame, ada orang. Wah ini juga nggak usah lagi ngomong orang. Ini nggak dipakai ini kalau dia ada grup. Kita ngomong lain, makanya juga gibahnya dulu lah. Apalagi ada orang ngomong ya sudah jadi. Habis masa-masa kita hanya di sahur turun ke masjid, baru berwirid lagi, nggak bilang Allah, ini kan hari kita bilang mau datang, itu cuma ambil pilih bang, ayo, karena masih pokoknya pulang kita baik, udah kita kan berapa kalinya, sambung, habis hanya syukur. Lalu setengah hari lagi puasa bilang tiba bersyukur ya, maksudnya di bulan Ramadan ini bila yang ada datang bila yang ada datang baiknya mengkhawatirkan lagi kumpul. Kebanyakan ini kita kumpul sedikit banyaknya kesangsa ulama. Makanya jadi jaga itu ya sebenarnya karena muslim ibadah tidurnya mau puasa ibadah ya tadi menghindari. Ini kada kawan ada kesangkaan orang gatal mentok. Orang ketujuh orang boleh pak. Ketujuh dia bagi orang bila yang orang gatal mentoknya. Ini bolehnya supaya pahalanya jangan hilang. Sayang banget kita yang orang masuk hilang pahala bahasa kita. Yulah dah kita hindari dari ghibahnya. Dia pun berghibah. Ghibah satu bila jinak dengan hindarilah ghibah karena sesungguhnya ghibah itu dosanya lebih biasa dari zina. Kenapa jadi gagal pada zina? Sambungannya menggunakan mereka. Ingat jawab. Kita sering doa ini itu jadi mudah dalam berkasnya. Mudah-mudahan kita kumpul di sini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selesai kita beribadah sebelum itu berlima terus berkhatimah ada ini yang melalui malam sallallahu alaihi wasallam di al-Fatihah. Kemudian juga syaitan berarti bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang dilakukan dia berlaku dari kesalahan ini sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sharri ma na'udzu bika wa ya Allah wa syahr Ramadan bil amni wal aman was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tardha ya jalali wal ikram. Allahumma inna bisyari wal imam ja'alna mimman yasuq wa nahnu imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana tasliman mutaqabbilan. Allahumma ij'alhu syahran wal islam wal muslimin. Allahumma ij'alhu syahran lin nasr wal tamjid lil islam wal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tampul dari dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama laksanakan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة الله عليه وسلم من أمر السماء